Segala tingkah laku perangai yang kita pernah lakukan di atas muka bumi di kehidupan dunia. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, tentu yang muda berharap umurnya sampai tua. Namun itu hanyalah harapan, tidak ada jaminan. Begitu pula yang tua berharap umurnya panjang. Ya, semua kita berharap umur kita panjang dan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih dalam majelis ilmu, mendengarkan pembahasan-pembahasan ilmu agama yang dengannya, dengan izin Allah Azza wa Jalla, hati-hati kita ini akan hidup kembali sebagaimana hujan yang menghidupkan tanah yang kering dan tandus. Kita sampai pada pembahasan perkara-perkara yang dimakruhkan di dalam solat. Sekarang kita lanjutkan beberapa perkara yang dimakruhkan di dalam solat. Lanjutan dari kajian di Masjid As-Sunnah Ambangan ini. Berikutnya adalah membaca Al-Quran ketika ruku' dan sujud. Di antara perkara yang dimakruhkan di dalam solat adalah membaca Al-Quran ketika dalam keadaan ruku' maupun sujud. Akan timbul sebuah pertanyaan bagi diri kita masing-masing. Bukankah membaca Quran adalah sesuatu yang baik? Bukankah membaca Al-Quran adalah zikir yang paling utama? Betul apa tidak? Pak Kadus, baca Quran bagus apa iya? Bagus berarti. Kata Sufyan Ats-Tsauri, afdaluz zikri qiraatul Quran. Zikir yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Tapi kalau di dalam ruku, lamun taruku, lamun tasujud, balakna kita baca Quran. Kita dilarang untuk membaca Al-Quranul Karim. Sebagaimana dalam hadis riwayat Al-Imam Muslim di dalam sahihnya, dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qiraatil Quran wa ana raqi'un aw sajidun. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang aku untuk membaca Al-Quran dalam keadaan ruku maupun dalam keadaan apa? Sujud. Kemudian dalam riwayat yang lain dari hadis Abdullah bin Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala, ketahuilah, inni nuhitu an aqra al-Qur'ana raqi'an aw sajidan." Ketahuilah, sesungguhnya aku dilarang membaca Al-Quran ketika ruku ataupun sujud. Fa amma ar-ruku' fa'azzimu fihi ar-rabb. Ketika ruku, agungkanlah Allah Subhanahu wa taala. Azzimu fihi ar-rabb. Kita mengagungkan Allah Azza wa Jalla dengan membaca Subhana Rabbiyal Azim. Maha suci Allah yang maha agung. Ya, di antara nama Allah Al-Azim. Makanya Nabi perintahkan kita mengagungkan Allah ketika ruku. Wa ammas sujud fajtahidu fid du'a. Adapun ketika sujud, ya, hendaklah kalian sungguh-sungguh berdoa.
sungguh-sungguh apa? Berdoa, kata Nabi SAW. Terpacu berdoa. Karena kita mengingat ya, amalan, gerakan yang paling utama di dalam salat adalah sujud. Makanya diambil dari masjid ini, diambil dari kata sujud. Masjid nenek terbaik dengan kata sujud, maka dikatakan masjid, tempat sujud, padahal tempat ruku juga, iya. Namun karena kemuliaannya, ya, gerakan yang paling mulia dalam salat adalah sujud. Kita diperintahkan bersungguh-sungguh berdoa. Apa kata Nabi SAW? Faqamin an yustajabu lakum, hingga doa kalian pantas dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau kita sujud dan ruku, bala'na baca apa? Baca Al-Quran. Sujud perbanyak berdoa. Nah, pertanyaan, tapi ketahuan engkau ini membaca doa dari Al-Quran ketika sujud boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Membaca Quran ketika dalam keadaan ruku, ya, doanya apa? Warid yang datang dari Al-Quran. Kan Al-Quran itu banyak sekali doa-doanya, apa tidak? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekarang contoh lain, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Doa yang lain, banyak doa-doa dari Al-Quran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal. Ini kan doa-doa dalam Al-Quran semua. Sedangkan kita dilarang membaca Al-Quran ketika ruku ataupun sujud. Makin ngumbe hukumna lamun tembaca doa si datang dengan Al-Quran pas sujud. Ngumbe pakadus itu ngumbe tadahang itu juga. Kanggo apa ya? Kanggo. Ngumbe nampun kanggo. Oh, karena berdoa. Masya Allah, jawabannya sangat sederhana dan benar. Kenapa diperbolehkan? Karena kita berdoa. Yang dilarang membaca Al-Quran. Sedangkan di sini posisinya dia berdoa, bukan paham para jamaah? Maka Imam Az-Zarkashi, ya, salah seorang ulama mazhab Syafi'i, apa kata beliau? Mahallul karahah idza qasada bihal qiraah. Dimakruhkan membaca Al-Quran kalau maksudnya itu membaca, niatnya membaca. Wa idza qasada bihad du'a, adapun kalau niatnya berdoa, wassana, dan menyanjung Allah, fayambagi ayyakuna kama law qanata bi ayatin minal Qur'an. Maka ini hukumnya adalah sebagaimana dia kunut, membaca doa kunut, ya, di dalam salat. Berarti boleh kita membaca doa dari Al-Quran ketika sujud. Baik. Kemudian ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, di antara perkara yang dimakruhkan yang lain
memandang ke atas ketika sedang sholat. Ndongak tiba atas. Arak jam le julu. Ay, suwe imam ni ya, Allahu Akbar. Pilu bacaan imam ini. Imamnya panjang bacaannya. Ini biasanya bulan Ramadan ini. Kalau imamnya panjang-panjang, apalagi ada depan jam, ini kadang mata ini nggak bisa diam. Wah, 10 menit tembutang nih, dia mau ruku-ruku mana? La ilaha illallah. Baik. Ulama Hanafi, ulama Maliki, ulama Syafi'i, ulama Hambali sepakat imam yang 4 mengangkat pandangan ke atas ketika salat hukumnya makruh. Imam yang 4 sepakat apa? Hukumnya makruh. Ada bahasa sampai ada donga, ndonga, ada berarti. Ya, mengangkat pandangan ke atas. Bersandarkan hadis Bukhari, riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Anas bin Malik. Kata Nabi SAW, "Ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi salatihim." Kenapa orang-orang mengarahkan pandangannya ke atas langit di dalam salat mereka? Nabi memprotes orang-orang yang memandang ke arah langit ketika sedang salat. Fashtadda qawluhu fi dhalik. Lalu suara beliau semakin keras, menunjukkan ada tensi kemarahan dari Nabi SAW. Sampai-sampai beliau mengatakan, la yantahunna an dzalik, hendaklah mereka berhenti melakukannya, aw la tukhtafanna absaruhum, mereka berhenti melakukannya atau Allah akan benar-benar mencabut dan menyambar penglihatan mereka. Najran donga atau nabait penggitaan isi Allah Azza wa Jalla. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para jamaah, najra donga, dia berhenti mengangkat pandangannya ke atas langit atau Allah akan cabut penglihatannya. Taib. Ada sebagian para ulama mengatakan hukumnya haram mengangkat pandangan kemana? Ke atas ketika sholat. Ada yang mengatakan hukumnya haram. Di antaranya Al-Imam Ibnu Hazm. Pendapat ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian juga Imam Syaukani, Syekh bin Baz dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Mereka mengatakan apa? Haram mengangkat pandangan ke atas. Nah, ibu-ibu lamun pe salat ya apa yang pendonga. Ya. Biasa untuk menghayal tandang atas itu para jemaah. Hadikan tandang bawah. Ya. Pada yang sunnah menghadap apa? Tempat sujud. An-nazar ila mawdi'is sujud. Yang sunnah ketika salat pandangan itu mengarah ke tempat sujud. Belah tersujud nunia tegita para jamaah. Bukan mengarah ke atas, bukan mengarah ke kiri dan ke kanan. Taib. Dalilnya sama para jamaah. Ulama yang mengatakan makruh sama dalilnya dengan yang mengatakan hadis Anas bin Malik tadi. Kenapa orang-orang memandang ke atas langit
suara Nabi SAW semakin keras, kemudian mengatakan mereka berhenti melakukannya atau Allah akan cabut penglihatan mereka. Dalam riwayat yang lain, riwayat Jabir bin Samurah, riwayat Imam Muslim, apa kata Nabi SAW? La yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi as-salah aw la tarji'u ilaihim. Hendaklah mereka berhenti memandang ke atas langit ketika sedang salat, atau penglihatan mereka tidak akan kembali kepada mereka. Mereka diancam dengan kebutaan. Ini alasan mereka. Kata Imam Syaukani rahimahullah, wal uqubatu bil ama la takunu illa ala muharramin. Hukuman diancam dengan kebutaan tidaklah kecuali menunjukkan perkara yang haram. Jadi ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, ya. Jadi syariat Islam ini memerintahkan kita memandang ke tempat sujud agar kita menikmati salat, agar kita merasakan khusyuk. Ya. Itu yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun memandang ke atas langit, pendapat imam yang 4 mengatakan apa? Makruh. Sedangkan Ibnu Hazm, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh bin Baz dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan hukumnya haram. Nah, yang berikutnya, nah ini dia para jamaah, menjalin jari jemari ketika sholat. Apa namanya? Menjalin. Bukan, nanti kita bahas, termasuk juga ngerkok. Ya. Tapi ini apa namanya? Menyela-nyela begitu ya. Ya, menjalin jari jemari ketika sholat. Baik. Ada 3 kondisi menjalin jari jemari ketika sholat. Ada 3 kondisi. Yang pertama, menjalin jari jemari ketika keluar rumah menuju masjid, ya, sampai ditunaikannya sholat. Ini hukumnya adalah makruh. Ini yang pertama. Dia keluar dari rumahnya sambil apa? Menjalin jari jemarinya seperti ini, sambil neleka tangannya. Ini hukumnya adalah apa? Makruh. Perhatikan para jamaah, ini hadis riwayat Abu Daud, hadis yang istimewa. Kenapa? Ada pahala yang besar ketika kita keluar rumah dalam keadaan berwudu, kemudian tidak menjalin jari jemari kita, maka kita berada seperti pahala orang yang sholat. Ya, seperti pahala orang yang sholat. Kata Nabi SAW dari hadis Ka'ab ibn Ujrah radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, "Idza tawadda'a ahadukum," jikalau salah seorang di antara kalian berwudu, fa ahsana wudu'ahu, kemudian dia menyempurnakan wudunya. Sunnahnya berangkat dari rumah dalam keadaan berwudu. Tsumma kharaja 'amidan ilal masjid, kemudian dia keluar berjalan menuju masjid. Setelah dia berwudu, dia berjalan menuju masjid. Fala yushabbikanna baina yadayhi, janganlah dia menjalin jari jemarinya. Fa innahu fi salah, sesungguhnya dia berada di dalam salat. Ya. Marina leka dengan balik 10 menit sudah wudu berangkat dari rumah. 10 menit itu seakan-akan dia berada di dalam salat.
tapi dengan syarat jangan dia menjalin jari jemarinya. Baik. Kemudian kondisi yang keberapa? Kondisi yang kedua. Menjalin jari jemari ketika sedang sholat. Ini juga hukumnya lebih makruh lagi. Ya. Lebih makruh. Kemudian yang ketiga, menjalin jari jemari setelah sholat. Ini hukumnya boleh. Berarti kapan mulai dimakruhkan? Ya, semenjak dia keluar dari rumahnya dalam keadaan berwudu menuju masjid sampai sholat ditunaikan. Sholat selesai, boleh apa tidak? Boleh. Dalilnya hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, ya, hadis Abu Hurairah yang dikenal dengan hadis Dzul Yadain. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sholat zuhur atau sholat asar, kemudian lupa salam pada rakaat yang kedua. Lihat para jamaah, Nabi SAW pernah lupa salam pada rakaat yang kedua. Seorang sahabat yang bernama Dzul Yadain, pada saat itu Nabi langsung berdiri, ya, di sebuah kayu yang ada di depan masjid. Depan Masjid Nabawi itu ada kayu, Nabi bersandar di sana sambil apa? Wasyabbaka baina asabi'i. Nabi menjalin jari jemarinya selesai salat. Kemudian datanglah Dzul Yadain, ya, kemudian mengatakan, qasuratis shalah wa Rasulullah, apakah salat kembali diqasar? Karena asal permulaan disyariatkannya salat itu apa? Dua rakaat. Maka dua kondisi dimakruhkan, satu kondisi diperbolehkan. Ketika orang keluar menuju masjid dalam keadaan berwudu, hukumnya makruh. Di dalam salat juga hukumnya makruh. Kemudian selesai salat hukumnya adalah boleh. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, para ulama menjelaskan kenapa dilarang menjalin jari jemari ketika sholat. Abdullah bin Umar, ya, pernah ditanya. Apa jawaban beliau? Ketika ditanya, kenapa dilarang menjalin jari jemari ketika sholat? Apa bahasa Sasak para jamaah ini? Hah? Coba pada itu juga sesak ke dulu ini. Hah? Hah? Nah, kita juga nggak tahu pada jamaah. Tapi dalam bahasa Arabnya ini tashbikul asabi', menjalin jari jemari. Bahasa Indonesianya menjalin. Ya. Memasukkan jari kanan ke jari kiri atau jari kiri ke jari kanan. Ini dimakruhkan. Demikian pula para jamaah. Ya. Afwan, kita lanjut dulu. Kenapa dilarang? Kata Ibnu Umar ketika ditanya, kenapa dilarang menjalin jemari ini? Beliau menjawab, ya, tilka salatul maghdubi alaihim. Itu merupakan salatnya orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Itu alasannya. Itu cara salatnya orang siapa? Yahudi. Makanya dilarang apa? Menjalin jari jemari. Baik. Kemudian juga yang dilarang para jamaah. Nah, ingat ini. Farqa'atul asabi. Saya juga nggak paham bahasa Indonesianya. Ngerekok.
Tahu ngerekok? Apa bahasa Indonesianya? Membunyikan jari ketika sholat. Ya, apa? Membunyikan apa? Jari ketika sedang sholat. Jadi sengaja dah ya sambil Allahu Akbar takbir, kerkok kerkok kerkok, atau kakinya ya, atau diginiin tekan satu-satu ya membunyikan apa? Jari jemarinya. Ini juga dimakruhkan dalam sholat. Sebagaimana dalam hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dari Syu'bah maula Ibnu Abbas. Masih ada gerang gawe ini deh. Luwe ka. Nah ini soal papah nama anggal ini kah para jamaah? Pegal-pegal itu dia enak. Ya. Allahu Akbar mulai ya. Pasang apa-apa untuk membunyikan jari jemarinya. Shallaitu ila jambi Ibni Abbas. Budaknya bercerita, aku pernah salat di samping Abdullah bin Abbas. Fa faqa'tu asabi'i, maka aku pun membunyikan jari jemariku. Ya. Falamma qadaitu shalah, ketika aku selesai salat, qala la ummalak, celaka dirimu. Atufaqi'u asabi'aka wa anta fis salah, apakah engkau membunyikan jari jemarimu ketika dalam keadaan salat? Ini pertanyaan yang mengingkari. Abdullah bin Abbas mengingkari perbuatan budaknya yang membunyikan jari jemarinya ketika sedang salat. Jadi ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum, ini menunjukkan banyak hal yang harus kita pelajari di dalam salat ini. Demi kesempurnaan salat kita. Hal-hal yang mengurangi pahala salat ya, maka kita berusaha menghindarinya. Jangan sampai setan mencuri pahala kita dari gerakan yang sia-sia. Ya. Jangan sampai setan mencuri kebaikan-kebaikan yang ada di dalam salat dengan kita melakukan perkara sia-sia. Sebagaimana kisah yang kita sebutkan, Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang menoleh ke dalam salat. Ada 3 jenis yang sudah kita bahas. Menoleh dalam salat itu berapa? 3 jenis. Menolehnya hati, menolehnya apa? Mata, dan menoleh sampai memutar kepala. Baik. Kemudian di antara perkara yang dimakruhkan, nah ini dia ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum, at-tatha'ub fis shalah, menguap di dalam salat. Tata. Hah? Nah. Ya, apa? Menguap di dalam tata para jamaah. Nah, ibu-ibu, sebagian jenela beli volumenya. Wah, mana para jamaah. Kalau masjid mendengar, la ilaha illallah. Saking baik volumenya selapu mendengar. Wala yajuzu tamadi fih, tidak boleh berlebihan. Bal yajibu man'uhu biwad'il yadi 'ala al-fami, wajib untuk meletakkan tangan di atas mulut. Balakna. Cegah untuk apa? Menguap. Dalam salat. Ingat, ini kita berbicara dalam salat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim, at-tatha'ubu fi sholati minasyaitan, menguap di dalam salat adalah datangnya dari syaitan. Subhan.
Pas di luar sholat dia ini ngoam para jamaah. Iya betul, iya kan? Tapi ketika sholat la ilaha illallah datang ingin nguap. Maka ini datangnya dari siapa? Dari syaitan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza tatha'aba ahadukum falyaqdhim mastata'." Ketika salah seorang di antara kalian dia menguap di dalam salatnya, hendaklah dia berusaha menahannya semampunya. Tahan para jamaah. Tahan semampunya. Bukan disuruh apa? Membesarkan suara. La ilaha illallah. Baik. Kemudian ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum. Perkara makruh yang berikutnya. Meludah ke arah kiblat atau ke arah kanan ketika sedang sholat. Boleh meludah para jamaah dalam sholat? Boleh? Boleh. Terutama kapan? Kapan? Ketika kita merasa datangnya apa? Khinzab. Kalau datang si khinzab, siapa khinzab? Setan spesialis yang goda orang sholat. Sebagaimana kata Nabi SAW, yuqalu lahu khinzab. Ya, ketika salah seorang sahabat datang kepada Nabi SAW yang mengeluhkan apa? Was-was di dalam sholatnya. Dia diganggu sehingga dia rusak bacaan sholatnya. Dzaka syaitanu yuqalu lahu khinzab. Itulah setan yang namanya siapa? Khinzab. Apa spesialisnya? Menggoda orang sholat. Allahu Akbar. Nah, ketika kita merasa, kata Nabi SAW, jikalau kalian merasakan datangnya, hendaklah dia beristi'al, kemudian meludah kemana? Ke kirinya sebanyak 3 kali. Tapi jangan ke muka orang. Ya, tentu mungkin dengan pakaiannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian boleh. Jangan ke kanan. Ya. Sebagaimana dalam hadis Bukhari, "Idza tanakhama ahadukum fala yatanakhamanna qibala wajhihi." Apabila salah seorang di antara kalian meludah, maka janganlah dia meludah ke hadapan wajahnya, ke arah kiblat. Wala an yaminihi, begitu pula arah kiri. Misalkan kita lagi batuk berdahak, boleh. Ya, jangan ke arah kiblat, tapi ke arah apa? Ke arah kiri. Sambil pegang tisunya, kemudian masukkan lagi ke dalam kantong. Ini adab. Au tahta qadamihi al-yusra, atau hendaklah meludah ke arah bawah kaki kiri. Jangan ke kanan, jangan ke arah kiblat, tapi kemana? Ke arah kiri atau ke bawah kaki kiri. Karena dulu apa? Lantai masjid itu masih tanah. Kalau sekarang apa? Keramik, yang otomatis kotor, ya maka pakai tisu dan yang lainnya. Jelas para jamaah ini? Taib. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di antara perkara yang dimakruhkan juga menyingsingkan baju atau celana ya, ketika dalam keadaan sholat, dan mengikat rambut di dalam sholat. Ini larangan bagi kaum laki-laki. Menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah, makruh bagi orang sholat melipat lengan bajunya. Melipat. Ya, para jamaah, ini namanya apa? Menyingsingkan, melipat. Kemudian, ya, atau celananya, atau rambutnya, pengikat rambutnya ketika sedang sholat.
Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, umiran Nabi SAW an yasjuda ala sab'ati a'dha. Nabi SAW diperintahkan sujud dengan 7 anggota badan. Marina, pitu, sebut. 2 telapak tangan. 2 telapak tangan. 2. Muka. 3. Hidung. Wah, termasuk sudah itu. 2 lutut. 5. Ujung kaki. Kedua kaki itu 7. Wala yakuffu sya'ran wala thawban, dan janganlah dia menahan rambut ataupun baju. Mungkin ada yang panjang rambutnya kemudian diikat. Kalau perempuan maka ini tidak masalah. Ini bagi kaum laki-laki. Suatu ketika Abdullah bin Abbas melihat salah seorang yang bernama Abdullah bin Harith, ya, salat wa ra'suhu ma'qus, salat dalam keadaan rambutnya diikat, ya, faqama faja'alahu yahulluhu. Kemudian Abdullah bin Abbas bangun membuka ikatannya. Ketika salat datanglah Abdullah bin Abbas, faqala ma laka wa ra'si, faqala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi SAW bersabda, innama masalu hadza masalul ladzi yusalli wa huwa maktuf. Perumpamaan orang yang salat seperti ini, rambutnya diikat, seperti orang yang salat dalam keadaan maktuf. Kedua tangannya diikat di mana? Di lehernya. Kata Imam Nawawi rahimahullah, perhatikan ucapan Imam Nawawi, ittafaqal ulama ala nahyi 'anis salati wa thawbuhu mushammar. Sepakat para ulama larangan salat sedangkan pakaiannya dilipat. Au kummuhu, atau ya apa namanya? Kum, lengannya. Au nahwuhu, atau yang lainnya. Au ra'suhu ma'qus, atau rambutnya dikepang, diikat. Wa nahwi dzalik fa kullu hadza manhiyun bittifaqil ulama. Ini sepakat para ulama adalah hukumnya adalah wa huwa karahatun tanzih, tapi hukumnya adalah wa sahhat salatuhu, salatnya apa? Tetap sah. Jelas para jamaah ini? Nah, ini dia beberapa perkara yang dimakruhkan. Kemudian kita lanjut perkara yang dimakruhkan yang lain. Nah, ini dia ikhwatal iman, salat dalam keadaan memejamkan mata. Salat dalam keadaan apa? Memejamkan mata. Berarti namanya tindo makruh. Kah? Entah apa ngantok li salat dengan ujar para jamaah ini. Perhatikan kata Syekh, ya, in qasada bihi al-qurbata ila Allah haruma. Kalau maksudnya memejamkan mata dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, dia meyakini ada keutamaan, ini hukumnya haram. Kalau tidak ada keyakinan, cuman sebatas apa? Mungkin dia memang memejamkan mata, maka ini hukumnya adalah apa? Kenapa? Li mukhalafatihi sunnah, karena menyelisihi apa? Sunnah. Baik, perhatikan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Memejamkan mata di dalam salat ini ada beberapa penjelasan. Penjelasan pertama, memejamkan mata ketika salat bukan petunjuk Nabi SAW, bukan sunnah Nabi SAW. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad, walam yakun min hadihi sallallahu alaihi wasallam taghmidu ainaihi fi shalah. Bukanlah termasuk petunjuk Nabi SAW memejamkan matanya ketika salat. Bukan petunjuk Nabi SAW.
Maka yang punya kebiasaan jangan. Karena apa sunnahnya? Memandang ke arah tempat sujud, bukan memejamkan mata. Kemudian yang kedua, memejamkan mata ketika sholat termasuk kebiasaannya orang-orang Yahudi. Sebagaimana dalam kitab Ar-Raudul Murbi', ini kitab fikih dalam madhab Hambali, apa katanya? Wa yukrahu aidan taghmidu ainaihi li'annahu fi'lul yahud. Dimakruhkan memejamkan mata ketika salat karena itu perbuatan orang-orang Yahudi. Yang ketiga, karena memejamkan mata akan bisa menyebabkan orang tertidur. Apalagi baca imamnya la ilaha illallah. Nah, bagus imam ini. Bayu padahal misi imam serindu aja masih imam no. La ilaha illallah. Namun perhatikan para jamaah, ini penjelasan Ibnu Qayyim. Sebagian ulama membolehkan memejamkan mata kalau dibutuhkan. Ingat, boleh memejamkan mata kalau misalkan di sekitarnya ada pemandangan yang mengganggu kehusyuannya. Depannya sholat ada baju gambar, tulisan tegeh tebegita mah begita doang ya para jamaah. Ya, maka boleh dia memejamkan mata untuk meraih kekhusyuan. Kata Ibnu Qayyim, was-shawabu an yuqal, kesimpulan yang benar, in kana taftihul ainain la yukhillu bil khusyu' fa huwa afdal. Jikalau membuka mata tidak mengganggu kekhusyuan, ini lebih utama. Jikalau membuka mata tidak mengganggu kekhusyuan, ini yang lebih utama. Wa in kana yahulu bainahu wa bainal khusyu' lima fi qiblatihi min az-zakhrafati wat tazwiq aw ghairihi mimma yushawwishu alaihi qalbahu fa hunalika la yukrahu at-taghmid qat'an. Kalau dia membuka matanya menghalangi antara dia dan hatinya kekhusyuan, di kiblatnya ada hiasan-hiasan, ya, yang menjadikan dia apa? Tidak khusyuk, mengganggu hatinya, maka di sini tidak dimakruhkan memejamkan mata. Bahkan hukumnya sunnah dalam kondisi ini. Jelas para jamaah? Ini dia beberapa perkara yang dimakruhkan. Sila azan dulu baru kita lanjutkan. Bismillah.
اللهم رب هذه الدعوة الصلاة القائمة آت محمد وصلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ashabihi wa man tabi'a hudah, amma ba'du. Silakan Anda bertanya para jamaah. Kawir sih dah. Saat sujud kita dianjurkan banyak berdoa. Dan saat berdoa kita dianjurkan meminta surga Firdaus yang paling tinggi. Tapi kita sekarang kita minta Pajero. Ilallah. Pertanyaan Abu Hirzi ini, Bapak Haji Aziz. Jadi apa nih, bagus perkataan Abu Hirzi ini Bapak. Dalam sujud kita dianjurkan banyak berdoa katanya. Sedangkan Nabi SAW meminta kita untuk meminta surga Firdaus, yang merupakan surga, kalau bisa dibahasakan hotel bintang, ya hotel yang paling tinggi sudah tingkatan levelnya. Dan dalam urusan surga, surga nomor 1 yang tak ada tandingnya surga Firdaus. Tapi di dalam sujud kebanyakan kita minta Pajero, dunia dan lainnya. Jadi para jamaah, inilah menunjukkan bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalian lebih mendahulukan kehidupan dunia. Maka jangan marah kalau ada orang mengatakan kepada kita, antum ini terlalu cinta dunia. Ya memang sejatinya kita cinta dunia. Akhirat selalu nomor 2. Yang menjadi bukti saja kalau kita lebih banyak meminta dunia daripada meminta akhirat. Maka Nabi mengajarkan kita prinsip para jamaah. Apa prinsip itu? Dalam urusan akhirat jangan minta yang tanggung-tanggung. Jangan minta yang level-level. Ya Allah, saya ingin masuk surga timbal emperan. Wah. Oh jangan. Ya Allah, saya ingin masuk surga meskipun hanya di emperannya. Bukan itu disuruh kita. Minta surga yang paling tinggi. Wa idza sa'altumullaha fas'aluhul firdausul a'la. Jika kalian mohon kepada Allah, mintalah surga Firdaus yang tertinggi. Artinya kalau cita-cita akhirat kita harus meminta ya dengan permintaan yang paling besar kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan berarti nggak boleh minta urusan dunia, silahkan. Ya, silahkan kita meminta urusan dunia.
Namun jangan sampai kita memprioritaskan permintaan dunia, namun kita melupakan urusan akhirat. Jelas habis sih? Nah, wallahu taala alam. Sila perhatian. Sudah dijelaskan kita tadi berapa yang dimakruhkan dalam salat. Ini musim belak dan Ustaz, jadi tidak mau tabaksin doang nih bersih. Jadi kita ucap alhamdulillah atau kita duduk. Mohon penjelasan. Taib, bagaimana hukumnya mengucapkan alhamdulillah dalam salat? Hukumnya adalah boleh. Dalilnya hadis Rifa'ah ibn Malik, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari atau Imam Tirmidzi juga. Beliau mengatakan, "Shallaitu khalfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atastu." Aku salat di belakang Nabi SAW, kemudian aku bersin. Fakultu alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Falamma shalla Rasulullah SAW, ketika Nabi SAW salat, manil mutakallim fis salah, siapa yang membaca doa tadi ketika salat, kata Nabi SAW, ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, laqad ibtadaraha bid'atan wa thalathina malakan, sungguh aku melihat 30 lebih malaikat berebutan untuk mengangkat kalimat itu, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam